Halo Sobat Arsi, jumpa lagi di Running Channel. Kali ini kita akan membahas alur film dengan judul Random Heart. Film mengisahkan bagaimana kacaunya dua hati yang terhianati, dibintangi oleh Harrison Ford sebagai Vandenbroek, Kristin Scott Thomas sebagai Kay, dan bintang terkenal lainnya. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang berprofesi sebagai polisi pulang dari berolahraga disusul obrolan santai dengan sang istri yang ingin membelikan ayahnya radio khusus pemandu cuaca. Di tempat lain nampak seorang istri yang tengah sibuk minta tolong suaminya untuk menjawab interkom. Dia juga minta uang tunai. Dengan segera suaminya membuka dompet, tapi setelah itu dia terdiam mendengar jumlah yang disebutkan istrinya, yaitu $500,000. Rupanya si istri sedang berkompetisi mendapatkan kursi di Kongres. Setelah Kay berangkat, klon sang suami segera pergi. Dia ada tugas di New York. Di bandara, klon pergi ditemani seorang wanita yang kita tahu kalau dia istri dari Pak Polisi yang bernama Vandenbroek, atau orang kerap memanggilnya Dutch. Di scene lain, Dutch tengah mengikuti persidangan. Pulang dari pengadilan, dia mampir sebuah toko untuk membeli radio yang khusus memonitor cuaca, kemudian pergi ke kantor. Oleh rekannya, Dutch diberitahu ada anak gadis pemilik loker tempat ditemukan senjata api yang pernah dipakai untuk tembak lari. Saat hal itu Dutch tanyakan, dia menyangkal. We got a gun that was used in a homicide and killed someone. And we got you. Tidak lama kemudian masuk laporan tentang Clayton dan George yang membuat Dutch segera pergi. And George Buford. Stick with him till Elsie and I catch up with you. Di tempat lain nampak Kay tengah berdiskusi tentang rencananya menduduki kursi di Kongres. Di sini Kay tekankan dia ingin maju karena kemampuannya. We didn't need it. I hate making these calls. I thought I wouldn't have to. Now I need the money. Di sebuah pantai terlihat ekor pesawat yang mengalami kecelakaan. Sampai di tujuan, Dutch melihat Clayton, dia nampak gelisah. Hello, asshole. Rupanya tengah menunggu George, temannya yang sedang ditodong oleh Marvin. Sementara itu, Kay tetap mau maju ke Kongres tanpa melibatkan nama besar ayahnya. Di tempat kecelakaan pesawat terlihat angkatan laut dikerahkan. Di sana ada seorang wanita dan pria dewasa yang meninggal dalam kondisi duduk. Berita kecelakaan ramai ditayangkan di berbagai TV. Si pemilik kedai menanyakan kabar Peyton pada Dutch. Seperti diingatkan, dia pun segera menelpon istrinya, tapi tidak ada jawaban. Setelah menelpon rumah dan memutar rekaman di pesawat telepon, ada pesan masuk dari Peyton yang memberitahukan I'm at the airport. First time I sent a catalog to Miami without me in the whole. kalau dia akan segera pergi ke Miami. Mendengar itu, Dutch sejenak diam terpaku. Yeah, my name's Vandenbroek. I think it's possible that my wife may have been on your airplane. Dia pergi ke tempat kerja Peyton. Di sana bertemu wakil presiden desainer. Dia memberitahu tidak ada tugas ke Miami. Are you saying she lied to me? I'm saying I don't know where she is. Saat Dutch kembali menemui rekan kerja Peyton dan meminta nama pria yang bersama istrinya, mereka menjawab tidak tahu. Saat hal itu dia tanyakan juga ke supervisornya, apakah kau terkejut? Yang penting kita tidak tahu apakah dia di pesawat atau tidak, begitu kilahnya. Di sini jelas mereka tahu perselingkuhan istrinya. Sementara itu Kay Spencer masih disibukkan oleh pekerjaan sambil kadang menelpon Jessie putrinya. If I'm wrong, great. If I'm right, you know who to call, okay? Di rumah, Dutch terus mencari keberadaan istrinya. Dia nampak stres dan terluka. Pulang belanja didapatinya tamu dari pihak maskapai. Mereka memberitahu kalau nama istrinya tidak ada di daftar penumpang. Untuk memastikan, Dutch putar pesan dari Peyton yang memberitahu kalau dia akan ke Miami. Di sini Dutch katakan mungkin istrinya pergi dengan pria lain menggunakan tiket berpasangan. Untuk itu dia minta daftar penumpang untuk diselidiki. Di tempat evakuasi, petugas diingatkan untuk memperhatikan 9 orang yang menggunakan tiket pasangan. Di sebuah taman nampak Kay tengah berolahraga bersama Wendy sahabatnya. Sementara itu Dutch duduk termenung di kantor.
Rekannya Alsi yang belum tahu apa yang terjadi dengan Dutch nampak heran. Di pihak maskapai ditemukan korban atas nama Cullen tidak ada di daftar penumpang. Untuk itu mereka segera menghubungi keluarga Cullen. Mendengar suaminya jadi salah satu korban jatuh pesawat, Kay nampak bingung karena yang dia tahu Cullen ke New York bukan ke Miami. He did say Miami. Usually it's New York, but this time he said Miami. Di tempat evakuasi nampak Dutch mencurigai Kay adalah istri dari pria selingkuhan istrinya. Di sini baik Kay maupun Dutch diberi tampilan korban yang diperkirakan dari keluarga mereka. Meski sudah tahu kalau Peyton merupakan salah satu korban, tapi rasa ingin tahu siapa pria selingkuhan istrinya membuat Dutch terus menelusurinya. Insting Dutch benar. Nyonya Cullen yang waktu itu dia lihat di tempat evakuasi ada dalam daftar penumpang yang jadi korban. Kini jelas sudah istrinya lah yang menjadi Nyonya Cullen palsu. Mereka tewas dalam kondisi duduk bersebelahan, tidak terpental seperti beberapa penumpang lainnya. Di gereja nampak Pey tegar. Di sini Dutch bertemu Mary, teman Peyton. Are you Mary Claire Clark? Yes, I am so sorry. Dia yang mengumpulkan barang-barang pribadi istrinya untuk diberikan pada Dutch. Dari catatan Peyton, Dutch mengetahui apa saja yang selama ini terjadi. Di tempat lain, Kay mendapat nasihat dari timnya untuk sementara tidak menampakkan diri. Menunggu suasana reda dulu karena gerakan mereka pasti akan dipantau wartawan. Pulang dari biro travel, Dutch menemui Kay. Dia memberitahu kalau istrinya lah yang ada di samping suami Kay. Saat membongkar dan membereskan barang milik ayahnya yang dikirim ke mereka, Jesse menemukan gelang yang terlihat mahal. Kay katakan mungkin itu hadiah yang sudah ayahnya siapkan untuk Jesse. Di scene lain, Dutch menemukan jenazah Marvin di tong sampah. Dia adalah saksi kunci pada kasusnya. Dutch melihat Sheila di antara para penonton. Di sebuah taman nampak Dutch tengah menunggu Kay yang selesai lari. Over. It's entirely over. Dia penasaran sudah berapa lama dikhianati Peyton. Di sisi lain, Kay ingin segera menutup kesedihan ini. Dia kesal karena Dutch selalu mengingatkan kembali akan pengkhianatan suaminya. Selesai dari Kay, Dutch pergi menemui istri George. Saat itu, Kay mendapat amplop dari Dutch berisi foto Peyton. February was swimsuits and May was fall fashion. And you saw those. Teman istrinya membenarkan kalau sejak Februari Peyton kerap pergi ke Miami. Sementara itu Wendy, sahabat Kay, yakin sekali di balik kasus Cullen ada perselingkuhan. Pada Kay, suami Wendy memberitahu ada polisi datang ke kantornya bertanya tentang Cullen dan perjalanannya ke Miami. Kondisi ini membuat Kay gusar. Diteleponnya Dutch tapi tidak ada yang mengangkat. Rupanya dia tengah di perjalanan menuju Miami. Di sana, Dutch bertemu teman kerja Peyton. Rasa sakit yang begitu dalam membuat Dutch bertanya, apakah kau pernah tidur dengannya? I'm so sorry about Peyton. Can I have a coffee? Did you ever sleep with Peyton? The situation is very difficult. Tentu saja hal ini membuatnya tersinggung. Dari sana Dutch pergi ke hotel tempat istrinya menginap. Dia masuk dibantu bagian keamanan hotel. Saat itu Kay juga datang ke sana. Dia keberatan dengan penyelidikan yang Dutch Is there someplace we can lakukan. talk? I'm from a little town in a left state. Kalau semua ini terungkap, bagi Peyton akan masuk ke ranah gosip. Tapi bagi suaminya berita ini akan masuk ke koran. Ini akan mengganggu profesinya juga ketenangan putrinya. She stayed here Dutch February membawa Kay ke 19th. satu tempat sambil bertanya, apakah suaminya suka Latin? Dia suka klasik, jawab Kay. Kenyataan ini menunjukkan kalau Kay tidak mengenal suaminya. You know what I do for Saat a mau living? keluar dari keramaian, seseorang mengambil foto mereka. Hal ini cukup membuat Kay khawatir. Dengan maksud ingin membantu, Dutch hendak meminta film pada si pengambil foto, tapi dilarang oleh Kay karena itu akan memperburuk keadaan. you can't just mug some guy. It'll just make things worse. Pulang dari Miami, Kay menawarkan diri untuk mengantar Dutch. Di mobil, semua kekesalan dia tumpahkan pada Dutch. Maybe we should split up.
should have stayed. Northwest. It's out of your way. Do you want me to drop you or not? Why? Why? Because they did. Because they were going to come. Pick up the phone, you son of a bitch. Come around my wife one more time. Di rumah, Dutch menerima pesan berisi ancaman dari George yang tidak suka kalau Dutch menemui istrinya. Dengan marah, Dutch cari George, lalu mereka pun berkelahi. What the hell? Asi yang menganggap Dutch sudah keluar dari aturan, coba mengingatkan kalau ini sampai dipermasalahkan dia bisa dipecat. Di tempat lain, Kay mendapat foto dirinya bersama Dutch sudah mulai beredar. Gosip suaminya dengan perempuan lain pun kini sudah sampai ke telinga putrinya. Dad didn't have any clients in Miami. He was with that cop's wife, huh? Butuh tempat mencurahkan isi hati, Kay menelpon Dutch. Terdengar kalau Kay seperti ingin menyerah pada keadaan dan mundur dari pencalonannya sebagai anggota Kongres. Keesokan harinya saat diadakan pertemuan para pendukung, Dutch datang memberikan dukungan sambil berkata, Jesse harus tahu kalau ibunya pantang menyerah. Di mobil, Kay menemukan selembar kertas dengan tulisan dari Dutch yang mengundangnya datang ke sebuah tempat. Possible reason could there be not to? Nobody knows who I am anymore. I want to know is who is this woman who's wearing my clothes? Is she permanent? The thing is, Dutch dan Kay meyakini kalau pasangan mereka tidak hanya di Miami, tapi di daerah mereka tinggal pun pasti ada tempat bertemu. Benar saja, baik Dutch maupun Kay kini telah menemukan kunci sebuah apartemen di meja pasangan mereka. Suatu hari Dutch mendatangi Sheila sambil membawa foto George dan dia kenal. That's Big George. I see him all over. Setelah apa yang telah menimpanya, Dutch kini gampang mencurigai orang. Dia masih terluka dengan kebohongan yang Peyton lakukan padanya. Di sebuah restoran, Kay diberitahu Wendy kalau suaminya selingkuh. Mendengar itu, sahabatnya menangis sambil memberitahu kalau dirinya juga adalah affair-nya Cullen. Dia memberitahu tempat mereka bertemu. Untuk menghadapi kesedihannya, mereka berusaha saling mendukung. Weren't you ever? I wonder how they got their laundry done. Untuk menghadapi kesedihannya, baik Kay maupun Dutch, mereka saling mendukung. Go, Claire. Back Friday. Sorry. Sementara Kay mendapatkan alamat tempat suaminya berselingkuh dari Wendy, Dutch mendapatkannya dari teman kantor Peyton. Address, please, for a telephone number. Kay dan Dutch kini bertemu di tempat pasangan mereka berselingkuh. Nampak keduanya sangat terpukul. What the hell are you doing here? I want to finish it. I want it over. Pulang dari apartemen, Dutch diserang George, dan itu terjadi di depan Kay. Dutch yang tertembak di bagian paha segera dilarikan ke rumah sakit. Welcome back. Hungry? Where's my watch? They need you an X-ray. Was having an affair with Sergeant Vandenbroek's wife. Yes, it is. Di rumah sakit, dia dicecar banyak pertanyaan oleh wartawan tentang hubungannya dengan Dutch. Kembali ke kehidupan masing-masing. Hi, Mrs. Chandler. Do I know you? Tad Baker. I work for Mr. Cornelius. Tiba-tiba dia bertemu lagi dengan Dutch. Seperti dua sejoli yang sudah lama tidak bertemu, dengan mata berbinar mereka janji kencan. Look, my flight's overbooked tonight. Take another plane. Demikianlah Sobat Arsi, di penghujung cerita akhirnya mereka menemukan cinta baru. Di balik kesedihan tersimpan kebahagiaan yang dapat kita temukan melalui kesabaran. Semoga menghibur, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Terima kasih.